mau dong. Iya, tapi kan banyak nih kejadian kayak misalnya satu sisi dari awal tuh mereka udah nggak tahu gitu, maksudnya mereka ngerasa nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok sih, lebih tepatnya tuh mereka belum saling kenal gitu. Otomatis mereka paksa langsung pacaran nih. Case-nya kayak gitu ya. Mereka paksa pacaran. Di tengah-tengah pacaran mereka bilang ada hal-hal yang masih bisa diperbaikin gitu dalam sebuah hubungan, kayak sifatnya mungkin aja berubah. Lu setuju nggak sih kayak gitu? Di dalam perhubungan sifatnya yang diubah? Setuju, karena untuk menjalani hubungan itu kan sama seperti lu memperbaiki pasangan lu. Kayak gitu, lu ngebuat diri lu dan pasangan lu menjadi lebih baik. Tapi ada satu sisi yang bilang kalau lu ngarepin kayak gitu berarti lu nggak nerima apa adanya ceweknya dong. Nggak nerima apa adanya ceweknya. Ya jadi kayak lu udah tahu itu salah gitu, tapi kenapa masih lu paksain? Menerima apa adanya itu selagi dalam konteks positif. Ingat, ini banyak kata-kata ini, menerima apa adanya dan lakukan apa yang istilahnya yang kamu mau. Do what you want. Saya ngerti. Iya. Kamu bisa melakukan segala hal yang kamu pengen, terima orang apa adanya. Ini ada sedikit rule of thumb. Yang penting positif. Gak mungkin kan orang istilahnya ngelakukan hal yang negatif, lu encourage dia, lu support dia, nggak mungkin dong, istilah gitu. Itu bedanya. Nah, nerima apa adanya selagi dia itu masih melakukan hal yang positif. Tapi kalau negatif itu nggak bisa nerima apa adanya. Itu salah dong, itu udah pasti. Berarti kalau misalnya di dalam pacarannya kita sebenarnya udah tahu sifat buruknya gitu ibaratnya. Ya kita sebagai orang yang istilahnya kita sebagai orang yang sayang sama dia, ya pasti kita ingin memperbaiki hidup dia, memperbaiki sifat dia. Dengan harapan dia juga bisa memperbaiki sifat saya, kayak gitu. Berarti ya saling memperbaiki. Istilah gitu. Nah, tapi kalau menerima apa adanya, kalau selagi hal itu positif ya gue terima apa adanya. Itu udah pasti. Oh iya, gue nangkap. Jadi lebih ke hal positifnya ya gitu. Jadi kalau hal negatif ya pasti diperbaiki. Iya. Karena ya sering disalahartikan sih emang. Itu memang sering salah artikan. Iya kayak ya gue terima apa adanya lah gitu. Cowok gue kayak gini, cewek gue juga kayak gini, ya gue terima aja. Itu bahaya gitu, apalagi kalau misalnya dipaksa sampai bikin udah jadi keluarga gitu. Iya. Cerai itu udah hal yang sebenarnya jangan sampai terjadi lah itu kan. Iya. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih masih terakhir. Iya. Soal PDKT. Ngomong soal PDKT, lu coba deketan. Gue takut suaranya nggak masuk nih. Harusnya sih masuk sih. Tadi gue lihat gelombangnya. Nah, soal PDKT, gue kan sering cerita ke lu nih. Iya. Ini gue buka aib nih. Buka aib. Gue kalau jalan sama cewek, Oke. dan cukup banyak gue selama masa jomblo ini gue jalan sama cewek gitu, kenalan. Iya. Pertama kali. Gue sering ngebayarin cewek ini terus makan. Pas waktu pertama kali makan. Iya. Pertama kali ketemu gitu. Iya. Dan lu selalu bilang ke gue kan salah itu sebenarnya. Maksudnya salah. Ya nggak seharusnya gitu kan. Nggak seharusnya. Ya kan. Tapi di satu sisi gue ngeliat gaya di Indonesia tuh kayak gitu. Ya. Jadi ya lu pertama tuh gue nggak berani gitu buat ngungkapin. Lu pas waktu mau ketemu, nanti siapa yang bayar gitu. Kesannya tuh kayak ya satu sisi apa ya namanya tuh, harga diri gue tuh bakal dipertaruhkan di sana gitu. Gue ngerasa kayak gitu memang. Tapi yang seharusnya tuh kan memang nggak perlu dipikirkan itu, karena kan kita juga sama-sama harusnya kan baru pertama kali ketemu kan. Kan ya wajar lah harusnya ya saling bayar gitu. Apalagi kalau dia juga nggak tahu gue kayak gimana finansialnya kan. Nah, kenapa gitu di kebanyakan orang Indonesia tuh kalau di cewek-ceweknya khususnya ya anti gitu soal pertemuan pertama tuh bayar, cowok yang harus yang bayar gitu. Mindset cewek kan kebanyakan kayak gitu. Sebenarnya nggak anti sih. Kalau misalnya lu suruh bayar masing-masing ya cewek mau nggak mau kan. Nggak mungkin kan lu tinggal. Nah kalau gue kayak masalahnya gini, yang masalahnya tuh first impression ya. Nah, cowoknya jadi kayak nggak ada apa-apa kan jatuhnya. Iya, itu rata-rata first impression gitu. Tapi ya itu beda-beda cewek. Ada cewek yang nggak ngerasa ya biasa-biasa aja. Tapi ada cewek yang mungkin ngerasa bahwa kalau nggak dibayarin
gentle dan lain-lain sebagainya. Tapi itu balik lagi ke prinsip orang, dan yang kayak lu bilang tadi, gaya itu kan relatif. Gaya Indonesia itu ya kayak gini, tapi kalau gaya di luar negeri mungkin nggak kayak gini, misalnya gitu. Jadi gue nggak bisa maksain gaya luar gue terapin di sini gitu. Mungkin iya, nggak bisa. Tapi kalau lu mau terapin gaya luar di sini, kemungkinan lu bakal dapat cewek yang berprinsip gaya luar. Oh, jadi lebih sepemikiran lah jatuhnya. Sepemikiran. Dan biasanya kalau kita ambil contoh kasus luar ya, kalau di luar negeri, lu kalau PDKT sama cewek, deket nih sama cewek, lu mau bayarin, cewek itu bakal merasa nggak enak banget. Karena lu itu bukan significant others, lu itu bukan siapa-siapanya dia, tapi lu dibayar. Dan cewek luar negeri, terutama di negara berkembang, dia nggak mau utang sama orang lain, berhutang budi. Untuk pertemuan pertama itu. Iya, dia pengen ya independen, nggak mau berhutang budi, kayak gitu. Tapi kan gue satu sisi gue ngedekatin cewek nih. Kalau gue ngomongin itu di hal pertama, satu sisi ya harga diri yang dipertaruhkan. Tapi satu sisi gue takut kalau cewek itu tuh Di dunia yang perfect itu justru kita nggak ngomongin hal itu. Ya udah pasti layaknya ya baru masing-masing istilah gitu. Dulu punya berapa istilah. Kayak Layaknya. keluar sama itu kayak gitu harusnya harusnya. gitu. Tapi sebenarnya gue juga nggak terlalu menolak gaya pemikiran Indonesia. Karena satu sisi gaya pemikiran Indonesia walaupun ya sebenarnya sedikit exaggerate, tapi Indonesia itu cowok-cowoknya itu karena kayak gini jadi dipandang gentle. Oh, Iya, jadi dipandang gentleman. Karena kenapa? Karena istilahnya itu lu itu melakukan hal yang kayak ngecover ceweknya gitu loh. Dari segi finansial, tapi bukan dari segi fisik, tapi tetap efeknya itu sama. Karena cewek itu perempuan pengen dilindungi sama cowok. Itu udah pasti. Gak mungkin cowok melindungi perempuan. Cewek melindungi cowok. Laki-laki cowok kan. Gak mungkin. Mungkin bisa aja, tapi kalau misalnya kita ngomong pada umumnya, cowok itu selalu ngelindungin cewek. Nah, dalam kasus ini gentle-nya di mana? Di bagian finansial. Oh. Iya, di bagian finansial, bukan fisik. Kalau fisik itu kita ngomong manusia purba. ini finansial. Jadi kita cover di bidang finansial. Walaupun yang di cover itu beda, tapi cewek itu dapat feel yang sama. Lu itu kayak ngelindungin dia dari segi finansial. Jadi jatuhnya tuh lebih cewek ngeliat. Ya jatuhnya. Itulah kenapa cewek di kayak istilahnya negara maju gitu ya. Banyak bilang cowok Indonesia itu gentle, kayak gitu. Karena lu itu ngelakuin hal yang kayak gentleman lakukan, gitu. Tapi kan jatuhnya kalau gue lihat berarti itu lebih ke mapannya dong. Iya, itu jatuhnya. lebih kemapan. Jadi kayak istilahnya lu jalan sama cewek, lu buka pintu duluan sama cewek gitu kan. Iya. Duduk, lu kasih duduk dulu cewek kan. Emang orang luar enggak? Orang luar iya, tapi untuk kayak kehidupan biasa, kayak kehidupan kayak kita gini enggak lagi. Itu kalau kita ngomong Amerika tahun 70-an, tahun 80-an kayak gitu, yang orang pakai tuxedo gitu kan. Nah, mereka tuh kayak gitu semua. Itulah kata gentleman, misalnya gitu kan. Ladies and gentlemen. Nah, tapi kalau di negara-negara maju, kok orang-orang kita ini, cowok-cowoknya nggak kayak gitu. Itulah kenapa di negara maju jarang ada orang yang pacaran. Di kayak kalangan kita. Jepang itu nggak pernah ada pacaran. Langsung merit. Nggak merit justru. Mereka karena budaya gentleman-nya udah sama sekali nggak ada. Mereka punya istilahnya kayak populasinya itu makin menua. Jadi nggak jarang nikah dan nggak buat keturunan. Istilah gitu. Kan tapi kalau kayak di Jepang itu kan ada karena alasan kerja kan. Mereka alasan kerja itu satu itu yang membuat mereka makin independen, makin nggak bisa gentleman, dan makin membuat mereka nggak bisa pacaran. Nah, gitu. Itulah kenapa orang cewek Jepang sering bilang cowok Jepang itu malu-malu, nggak pede istilah gitu. Kelihatan cowok Indonesia pede, gentleman istilah gitu. Gue ngerti. Tapi berarti ya satu sisi bagus, tapi satu sisi ya istilahnya wajar aja kan kalau misalnya gua nanya kayak gitu seharusnya kan. Iya, istilahnya gini, nggak wajar. Kalau misalnya lu nanya gitu ya pasti nggak enak dong. Iya. Pasti jatuhnya nggak enak. Iya. Wajarnya itu kalau lu itu sama ceweknya itu nggak ngomong apa-apa, itu yang paling betulnya. Oh, gitu. Jadi kesadaran masing-masing. Kesadaran masing-masing itu wajarnya. Tapi gue kebanyakan kalau ketemu tuh yang bikin kelewatan itu, gini, gue suka sama budaya gentleman, tapi yang bikin kelewatan itu istilahnya kita keluar sama cewek, mandatory kita harus bayar. Nah, itu yang udah kelewatan. Baik lu teman, baik lu pacar, baik lu apapun itu. Nah, itu mandatory. Nah, itu udah kelewatan. Iya, gitu. kayak udah didoktrin harus gitu kan. Harus gitu. Nah, itu yang kelewatan. Tapi kalau misalnya lu keluar sama pacar lu, sama gebetan lu, itu lu kalau bayar lu bilang ya lu baik, istilah gitu.
Saya Iya. lupain. Jadi ya, tapi gue sialnya berarti dapatnya yang ini ya, Apa? yang nggak sadar ya. Karena kan sama ini ya, gue dapatin pengalaman pas waktu tiap kali jalan bareng. Pas waktu udah di depan tempat bayar gitu, ceweknya diam aja gitu. Nggak ada ini. Ya gue nggak mungkin nanya juga sih pas waktu lagi bayar. Segini ini punya lo, nggak mungkin kan? Iya. Jadi kayak awkward nextnya gitu. Iya pasti. Nah, satu sisi harusnya dia sadar dong kan ya. Iya. Dia yang keluarin, dia nanya kan. Gini, kalau misalnya lu yang pengen ngajak dia keluar, ya lu yang bayar. Iya Misalnya sih. Kalau lu yang bener-bener pengen ngajak dia keluar, Ya. tapi kalau kalian berdua kayak janjian, ya itu ya harusnya no problem kalau kalian pada masing-masing. Harusnya. Karena kedua belah pihak itu pengen ketemu, pengen makan bareng atau ketemuan bareng atau nonton bareng apapun itu. Ya tapi itu sih mandatorinya itu. Itu istilahnya rahasia umumnya lah gitu. Jadi tadi videonya tuh kepotong. Gue lupa. Limit kameranya cuma 30 menit dan gue keasikan ngobrol. Oke. Nggak lama sih, 37 kan tadi kan soalnya. 37, tapi kan kita udah start lumayan lama. Ya, oh ya, harusnya. Iya harusnya nggak banyak sih, 7 menit gitu. Next, mungkin gue bakal bikin video ini ada part selanjutnya dengan topik yang mungkin sama, tapi pertanyaan-pertanyaan berbeda. Jadi ditunggu aja, gue bakal bikin sebuah season mungkin untuk video ini. Kalau misalnya sound recordnya bagus nih. Iya. Kalau misalnya jelek, gue harus cari cara lagi nih. Gimana caranya? Oke. Kita next videonya sampai di sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.